Ayah Vina bernama Wasnadi Otong mengungkap curhatan pilunya soal kisah tragis yang menimpa sang putri kesayangan yang bernama lengkap Vina Dewi Arsita tersebut. Meski kasusnya sudah bertahun-tahun, Wasnadi masih tak menyangka Vina tewas akibat dibunuh sadis oleh geng motor 8 tahun lalu, yakni Agustus 2016. Oleh karena itu, saat mengurai kasus pembunuhan Vina, pria berusia 54 tahun asal kota Cirebon, Jawa Barat tersebut masih pilu. Baru-baru ini melalui podcast dari Sumargo, keluarga Vina buka suara perihal kasus pembunuhan tersebut. Ia menceritakan momen arwah Vina merasuki sahabatnya seraya meminta tolong agar kasus pembunuhannya terungkap. Dalam podcast tersebut, keluarga Vina mengungkap kondisi keluarganya setelah kasus berlalu 8 tahun silam. Diungkap kakak Vina, Marliana, kini kondisi keluarganya kian stabil, meski 3 pembunuhan masih buronan. Selama 8 tahun itu tidak pernah Vina muncul atau apa, kata Denny Sumargo. Enggak, cuma misalnya setiap malam Kamis Jumat itu enggak ziarah ke makam, itu di rumah Sukabawangi dan Anyer. Kalau enggak ditengokin pasti ada, aku Marliana. Ditanya soal arwah Vina, Wasnadi meyakini arwah putrinya kini sudah tenang. Namun diceritakan Wasnadi, arwah Vina memang sempat meminta pertolongan kepada keluarga sebelum dimakamkan. Keluarga berasa arwahnya Vina sudah di tempat yang tenang, tanya Denny Sumargo. Di tempat yang tenang karena dulu waktu belum otopsi, arwah Vina sempat bilang katanya mau masuk ke pintu itu nggak bisa, ujar Wasnadi. Katanya arwah Vina lewat temannya, "Mbak tolongin saya mau masuk." "Nggak bisa, belum dibuka pintunya," pukas Marliana. "Ini kejadian kapan?" tanya Denny Sumargo. "Sebelum otopsi dia katanya mau masuk." "Nggak bisa." Ibu Wasnadi ternyata ada alasan kenapa arwah Vina konon meminta tolong ke keluarganya, yakni karena ada 3 benda yang masih tertempel di jasad Vina. 3 benda tersebut adalah behel, rambut palsu, dan kontak lensa. Karena ada behel dan rambut palsu, ada lensa belum lepas. Jadi pas ada otopsi kebenaran 3 benda itu dilepas oleh dokter, ucap Wasnadi. Pas di pengadilan harus ada forensik, jadi saya minta tolong untuk dilepas, aku Marliana. Mendengar cerita keluarga Vina, Denny Sumargo terkejut. Hingga akhirnya keluarga menceritakan memang 3 benda tersebut masih menempel di jasad Vina setelah pembunuhan. Jadi ada behel rambut apa? Tanya Denny Sumargo seraya kaget. Rambut palsu itu rambut sendirinya itu, cerita Wasnadi. Kan dia Vina capek rambut panjang, iseng dipendeki. Nah, yang rambut potongan itu disimpan sama dia, ungkap Marliana. Itu juga minta dilepas, tanya Denny Sumargo. Ia minta dilepas sama softline-nya dan softline-nya udah hancur, kata Marliana. Kini Wasnadi meyakini arwah sang putri sudah tenang lantaran semua permintaannya telah dipenuhi keluarga. Katanya arwah Vina nggak bisa masuk, pintu udah ditutup. Tapi begitu diambil semua behel, rambut palsu, dan kontak lensa dilepas, alhamdulillah nggak bilang apa-apa lagi. Berarti udah bisa masuk sekarang, ungkap Wasnadi.